Alfiyah volume yang kedua dari ULC Institute yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, semoga senantiasa dirahmati, diberkahi dan juga diberikan penjagaan, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala bentuk mara bahaya dan malapetaka, diberikan kesehatan panjang umur dan juga diberikan afiat serta dimudahkan urusannya. Pertama, kita mengucapkan alhamdulillah bisa berjumpa dan bisa mengawali daripada pertemuan yang insya Allah akan diadakan sampai nanti jam 3 sore. Seharian kita akan membahas Alfiyah ibn Malik, tapi tidak semuanya. Sebagian daripada Alfiyah ibn Malik, kurang lebih sekitar 100 nawaman daripada Alfiyah ibn Malik dalam waktu sehari. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita berkat beliau bisa mengenal Islam, mengenal jati diri sejati daripada kehidupan kita di muka bumi ini. Baik, hadirin Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai daripada pembahasan Alfiyah ibn Malik, insya Allah kita mulai dengan bab al-mu'arraf bi adadi ta'rif dan nanti ditutup dengan bab la allati binafil jinsi. Kurang lebih ada sekitar 100-an nawaman dari bait ke 200, dari bait ke 106 sampai 205. Lebih tepatnya 99 nawaman yang akan kita bahas insya Allah pada pertemuan kesempatan hari ini, melanjutkan daripada volume yang pertama yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Khairul Huda. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah, ditujukan pada Rasulullah Muhammad bin Abdillah ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alihi washabihi wazawjihi wa dzurriyyatihi wa ikhwani nabiyyin muslimin wa ali kullin washabihi ajma'in wa tabi'an tabi'ina lahum bi ihsan min dini jami'il malaikati muqarrabin wal karubin wa rahmanin rahmatin ajma'in wa hadrati jami'i mu'allimina wa mudarrisina wa asatidina wa mu'allimina wa jami'i masyayikhina al-kiram wa mu'allifi kutubi alladhi ta'allamnahu wa 'allamnahu bi khusm alif kitab Alfiyah ibn Malik al-Imam Syekh Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi وصوله وفروعه ومشايخه ومن تسب إليه وجميع سلاسل علومه ونسبه رضي الله عنهم أجمعين وحفظهم الله تعالى ورحمهم الله ونفعنا الله بعلومهم ويصان في الدار آمين. نوينا تعلم وتعلم مدرسة والمذاكرة ومطالعة ومراجعة وإزالة الجهل وامتثال أمر الله وتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل صالحة وعلى ما نبي أسلفنا الرجال ونأبانا صالحون على ما يحب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Baik, thayyib, para partisipan yang Allah Subhanahu wa taala, teman-teman yang dimuliakan Allah, kita akan membahas dari awal bab al-mu'arraf bi adadi ta'rif. Sebelum memulai dari bab al-mu'arraf bi adadi ta'rif, sebagaimana materi yang sudah di-share, setidaknya sudah di-share oleh admin, ada 3 PDF. Yang pertama PDF Matan Alfiyah ibn Malik. Ini adalah nazaman bait yang jumlahnya 1002 maksud kami. 1002 nazaman Alfiyah ibn Malik. Kita akan membahas bait ke 105 sampai 206 insyaallah. Dan kemudian PDF yang kedua yaitu adalah terjemah daripada Alfiyah ibn Malik. Ini nazaman ke 200, nazaman ke 105 sampai 206. Dan kemudian yang ketiga PDF tabel daripada ringkasan nazaman yang ke 105 sampai 206. Semuanya sebagai bahan untuk dibaca. Meskipun toh mungkin bahan yang lain banyak yang nanti bisa dan insya Allah akan saya share, termasuk nanti slide yang saya jadikan presentasi daripada nazaman yang sebenarnya diambil daripada terjemahan yang sudah di-share PDF-nya, nanti akan saya share. Dan juga nanti syarah-syarah daripada Alfiyah ibn Malik yang mungkin di pertemuan sebelumnya sudah di-share atau mungkin ada sebagian yang belum di-share, nanti akan sebagian saya share. Alfiyah ibn Malik ini adalah nazaman ringkasan, maka dikatakan al-khulasah. Al-khulasah Alfiyah ibn Malik, singkat, ringkas, dan juga rangkuman daripada nazaman yang lebih banyak daripada Alfiyah ibn Malik yang 1002 nazaman. Jadi daripada Al-Khulasah, ya. Dari kitab dari kitab Al-Kafiyah. Dari kitab Al-Kafiyah, yang mana dari kitab Al-Kafiyah itu kemudian diringkas oleh Imam Ibn Malik menjadi 1002 nazam, maka dikatakan Alfiyah. Nazam yang sifatnya seribuan nazaman. Maka dikatakan bahwasanya kitab ini adalah kitab
yang diambil daripada khulasah daripada kitab Al-Kafiyah. Al-Kafiyah. Itu disebutkan dalam nazuman yang terakhir daripada Alfiyah, tepatnya nazuman ke-1000. Aqsa minal kafiyatil khulasah, kama qtadu ginan bila khasasah. Imam Ibn Malik menyebutkan bahwasanya Alfiyah 1002 nazuman ini merupakan singkatan daripada kafiyah. Singkatan ringkasan rangkuman ya, daripada kitab Al-Kafiyah yang nazumannya jumlah nazumannya kurang lebih 2700 nazuman. Nah, itu syarahnya Masya Allah. Alfiyah syarahnya sangat banyak sekali. Yang paling populer digunakan syarah Alfiyah adalah syarah Ibni Aqil. Karena tidak terlalu panjang, simple, sederhana. Ada syarah yang lain, ada syarah namanya Hasyi Al-Khudari. Ada 2 jilid. Biasanya dicetak dalam satu cetakan. Dua juz dalam 1 jilid maksud saya. Kemudian ada Hasyatus Saban. Yang jumlahnya ada 4 jilid. Masing-masing jilid 1 juz. Kemudian ada juga At-Tashrih Al-Tawdih, itu ada 2 jilid. Masing-masing jilid 1 juz. Kemudian ada juga syarah daripada Alfiyah Ibn Malik, Syarhul Kafi. Itu ada 4 jilid. Dan itu jarang dijual. PDF-nya juga jarang ditemukan karena cetakannya terbatas. Saya kurang tahu kalau sekarang. Baik, kemudian syarah yang lain ada syarah daripada kitab Alfiyah Ibn Malik, karya daripada Ibnu karya daripada Muhammad Salih bin Utsaimin. Ini juga punya syarah Alfiyah Ibn Malik. Nah, ini jumlahnya ada 4 jilid. Kemudian ada syarah yang lain, ada yang namanya Qawaidul Alfiyah atau I'rab Alfiyah Ibn Malik. Ada juga kitab penjelasan i'rab daripada Alfiyah Ibn Malik, namanya I'rab Alfiyah Ibn Malik, disebut dengan nama kitab Tamrinut Tullab fi Sina'atil I'rab. Dan juga ada syarah daripada I'rab Alfiyah Ibn Malik. Itu ada 4 jilid. Dan masih banyak syarah-syarah Alfiyah Ibn Malik yang bisa kita baca. Dan Alfiyah Ibn Malik ini merupakan kitab yang menjadi pegangan di tempat-tempat belajar bahasa. Bahkan ini termasuk daripada kitab yang diajarkan untuk tingkat advance. Jadi kalau misalnya sudah beginner, misalkan belajar nahwu wadih atau syabrawi atau nahwu jurumiyah, itu mubtadi. Nanti mutawasid, naik ke atas lagi. Ada nanti Nadhmul Imriti, nazm daripada jurumiyah tapi agak lebih lebar lagi. Dengan syarahnya berupa Fathur Rabbul Bariyah. Nah, syarah-syarahnya jurumiyah juga banyak. Ada Bin Najah, ada Al-Ashmawi, ada syarah daripada jurumiyah namanya Tashwiqul Khalan, ada juga Al-Kawakib Ad-Duriyah, ada juga kitab syarah Syarah Azhari, ada Dahlan ada kitab Syarah Azhari, ada juga kitab Mutammimah Al-Mutammimah Syarah Al-Jurumiyah. Ya, paling sederhana adalah Mukhtasar Jidan. Itu untuk tingkat mutawasid, syarahnya jurumnya. Kemudian untuk tingkat muntahin atau advance itu biasanya ya menggunakan alfiyah ini yang jumlahnya 1000. Sisa-sisanya itu nanti ditambah dengan ilmu balaghah dan ilmu mantik. Ya. Ini merupakan kitab yang luar biasa. Maka kalau misalnya kita belajar Alfiyah Ibn Malik ini, berarti kita termasuk bagian daripada orang-orang yang berusaha menjadi orang yang advance. Baik, ini adalah sedikit pembukaan daripada Alfiyah Ibn Malik. Dan kemudian nanti saya ingin menyampaikan kepada para partisipan, nanti di sesi akhir saya ingin menyampaikan, diperkenankan untuk kemudian bertanya di sesi akhir, mungkin 5 menit terakhir sebelum nanti break. Kita jam 8 sampai insya Allah nanti sampai jam setengah 10. Jam 8 sampai setengah 10, nanti break. Nah, nanti sebelum setengah 10 kurang 5 menit atau 10 menit, nanti silahkan bertanya. Sehingga pas waktu saya menjelaskan, nanti bisa mendengarkan secara baik. Nanti ketika sedikit penjelasan yang saya sampaikan, kalau misalnya ada yang ditanyakan di tengah-tengah juga boleh dipertanyakan, tapi setelah saya membuka cermin pertanyaan. Kurang lebih seperti itu, biar nanti lebih terukur dan terarah daripada waktu yang sangat sedikit sekali. Baik, hadirin makan Allah Subhanahu wa taala,
kita awali dengan kita buka sebentar, saya buka. Sebelumnya suara saya cukup jelas apa tidak ya? Semoga cukup Ustaz. Baik. Terima kasih. Baik. Apakah PDF-nya sudah PDF apa PowerPoint-nya presentasi? Sudah. Baik. Sudah. PDF-nya. Baik. PowerPoint-nya belum Ustaz. Ya, sudah saya sampaikan tadi. PowerPoint-nya akan saya share setelah selesai materi. Tapi substansi dari PowerPoint ini itu adalah sudah saya share di PDF yang sudah saya Oh iya. Ya, baik Ustaz. Begitu. Insya Allah saya bagikan ini semuanya. Nanti termasuk syarah-syarahnya Alfiah bin Malik dalam PDF, saya bagikan semuanya. Kalau mau tambahan lagi, nanti saya kasih syarah-syarah yang lebih tebal lagi tentang Alfiah, nggak apa-apa, dalam bentuk PDF. Baik, insya Allah kita sehari ini akan membahas kitab Alfiah bin Malik, daurah sehari penuh, 3 kali sesi, 2 kali break, dan dalam 1 hari, tanggal 13 Maret 2021. Yang insya Allah kita mulai dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sahabat-sahabat, para asatid, para bapak ibu yang makan Allah, camkan di dalam hati dan dalam pikiran kita bahwasanya Alfiah bin Malik itu mudah. Karena kalau kita mengatakan mudah, insya Allah akan dipermudah. Kalau kita mengatakan sulit, maka akan menjadi ada sugesti sendiri bagi diri kita sendiri, maka susah untuk kemudian masuk. Maka yakinlah bahwasanya Alfiah itu adalah mudah. Dan kita menuju proses itu. Baik, adapun ketika nanti dalam proses kok nggak langsung paham, ya namanya proses. Tapi nanti selama daripada materi saya sampaikan seharian ini, kalau ada yang mau ditanyakan terkait Alfiah, bahkan dari materi yang disampaikan sebelumnya, dari bait awal sampai bait 105, yang sudah disampaikan sama Ustadz Khairul Huda, kalau ada yang mau ditanyakan di volume pertama kemarin, boleh nanti ditanyakan. Ya, sehingga tidak ada yang mengganjal. Alfiah itu mudah. Kalau misalkan sorof itu disebut sebagai ilmu-ilmu, sebagai ibunya ilmu-ilmu, ya, maka Alfiah ini mencakup nahwu dan sorof. Maka nahwu itu ada sebagai ayah daripada ilmu-ilmu. Maka dikatakan dalam bahasa Arab, as-sarfu ummul ulum wa nahwu abuha. Sorof adalah ibunya macam-macam ilmu, sedangkan nahwu adalah ayahnya. Kenapa dikatakan sebagai ayah dan ibu nahwu sorof itu? Karena kita mafhum, ma'lum, minad-dimi darurah. Semuanya sudah tahu bahwasanya Islam itu dibawa melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang notabene-nya adalah orang Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin. Maka kemudian Al-Quran turun menggunakan bahasa Arab, dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingannya melalui hadis beliau dengan menggunakan bahasa Arab. Nah, bahasa Arab instrumen yang paling dasar di dalam memahami bahasa Arab adalah nahwu dan sorof. Tidak bisa dikatakan orang yang ahli di bidang agama kalau dia tidak mengetahui nahwu dan sorof, sebab sumber-sumber daripada ilmu agama adalah bahasa Arab. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan ini adalah hadis yang dhaif. Ta'allam al-Arabiyyah li annani Arabiyyun wa li anna al-Qur'an Arabiyyun wa lughatu ahlil jannati Arabiyyatun. Belajarlah bahasa Arab karena saya adalah orang Arab. Saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam orang Arab. Hadis-hadisnya Rasulullah berbahasa Arab semuanya. Kemudian Al-Quran diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Bilisanin Arabiyyin mubin. Terus kemudian yang ketiga, yaitu adalah lughatnya atau bahasa daripada ahli surga adalah bahasa Arab. Maka kita perlu semangat dan memotivasi diri kita masing-masing agar bisa berbahasa Arab. Ya setidaknya kita sudah berusaha meskipun toh usia sudah tidak muda, tetap terus berbahasa dan belajar bahasa, khususnya bahasa
Arab sebagai kecintaan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Al-Quran Karim serta motivasi kita sebagai calon-calon ahli surga insya Allah. Baik, Alfiya Ibni Malik yang kita bahas adalah bab al-mu'arraf bi adadi ta'rif. Ini ada isim ma'rifat yang dima'rifatkan dengan menggunakan adat ta'rif. Menggunakan adat ta'rif. Adat ta'rif itu adalah huruf ma'rifat. Apa itu? Adalah al dan kawan-kawannya. Sampai pada la allati linafil jinsi. Lam Allah maksudnya yang berfaedah, yang bermakna tidak, bermakna negatif, yang kemudian berfungsi menafikan jenis daripada lafaz yang dimasuki dia. Nanti akan kita bahas. Sebelumnya sebenarnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Di bab sebelumnya ada al-alam. Nah, ada al-alam, isim alam. Ada mu'arab wal mabni. Nah, itu ada ismun yu'ainul musamma mutlaqa anamuhu ka ja'farin wa khirniqa wa qaranin wa adanin wa lahaki wa syadqamin wa hilatin wa washriki wa asman atawa kunyatan wa laqaba wa akhran da'in siwa sahibah, dalam bab tentang alam. Nah, itu di pertemuan sebelumnya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan, karena itu sudah menjadi pembahasan yang sudah lewat. Saya tidak membahas lebih panjang tentang itu. Menafikan terhadap jenis. La yang menafikan jenis. Baik. Nadhaman keberapa? Nadhaman ke 105 sampai 206. Jadi sekitar 99 nadhaman yang kita bahas ini ya sekitar kurang lebih ada 99 nadhaman yang akan kita bahas ini, itu akan membahas 7 bab. Pertama al-mu'arraf bi adadi ta'rif. Ini adalah isim-isim ma'rifat yang dima'rifatkan dengan adat ta'rif atau huruf ma'rifat. Kemudian membahas tentang ibtida atau disebut kenal sebagai sebutan mubtada. Kemudian ada kana wa akhwatuha. Kana yaitu adalah fi'il naqis dan juga saudara-saudaranya. Kana amsa adha kana amsa aswa adha wala batasar laisa ma fatia ma bariha ma zala madama. Nah, itu adalah akhwatnya kana dan saudara. Akan kita bahas nanti. Yang faedahnya adalah amalnya adalah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Kemudian yang keempat kita akan membahas yang namanya fasal fima wala walata wa innal musyabbihat bilaisa. Jadi ini adalah huruf-huruf ataupun kata atau lafaz-lafaz yang mirip dengan laisa, artinya dia bisa beramal sebagaimana laisa. Laisa itu adalah saudara daripada kana yang beramal tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Maka nanti ma, la, dan lata juga akan bisa beramal sebagaimana laisa yang merupakan akhwatnya kana wa akhwatuha. Kemudian yang kelima, af'al muqarabah, fi'il yang menunjukkan makna dekat. Nanti akan kita bahas juga fi'il muqarabah yang nanti memiliki amal tersendiri. Kemudian ada inna wa akhwatuha. Inna wa akhwatuha ini kebalikan daripada kana wa akhwatuha amalnya. Ada inna, ada anna, ada ka'anna, ada lakinna, ada laita, ada la'ala. Ini adalah inna wa akhwatuha. Inna dan saudara-saudaranya yang beramal kebalikan daripada kana. Apa kebalikannya? Yaitu adalah tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim dan kemudian merafa'kan khabar. Kemudian yang ketujuh, yang menjadi bab terakhir yang kita bahas sampai nanti pertemuan purna, yaitu adalah la allati linafi jinsi. La yang bermakna bukan atau tidak, ya kata negatif. Allati linafi jinsi yang difungsikan untuk menafikan jenis. Ya. Baik. Bait ke 106 sampai 112. Nah, ini adalah membahas tentang al-mu'arraf bi adadi ta'rif. Ini ma'rifat dengan menggunakan ada ta'rif. Ada ta'rifnya apa? Al, alif, lam. Maka dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi, al-harfu ta'rifin awilla mufaqat fanamatun arafta qul fihin namat. Al adalah huruf ta'rif, huruf yang mema'rifatkan. Ada yang mengatakan yang mema'rifatkan bukan al, tapi lamnya saja. Lamnya, kan ada alif, lam. Ada yang mengatakan yang mema'rifatkan adalah dua-duanya, gabungan daripada alif, lam. Ada yang mengatakan cuma lamnya saja.
sedangkan alifnya adalah alif tambahan yang didatangkan agar bisa terbaca lamnya. Maka dikatakan awil lamu faqat. Ini menunjukkan khilaf di antara ulama. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya al itu lamlah ma'rifat alias mema'rifatkan. Yang mema'rifatkan apa? Alif dan lam sekaligus. Ada yang mengatakan bukan alif lam saja, tapi lamnya saja. Bukan alif lam, tapi lamnya saja. Panamatun araf takul fihin namat. Maka kalau lafaz namatun, maka namat itu adalah artinya kelompok, komunitas, golongan. Arafta kul fihin namat. Maka kalau engkau ma'rifatkan, tinggal dikasih al saja. An-namat, sebuah kelompok yang tertentu, sebuah golongan yang spesifik, sebuah komunitas yang khusus. Itu namanya an-namat. Kira-kira seperti itu. Baik. Kemudian selanjutnya, waqatu zadu laziman kallati wal ana wal ladzina tsumma allati. Nah, terkadang ditambahkan al itu secara lazim, artinya memang selalu bersamaan dengan al. Semisal allati, allata maksudnya. Allata nama berhala ini selalu disambungkan dengan al. Dan sebenarnya banyak kita temukan di dalam praktek kehidupan kita. Banyak teman-teman kita yang kemudian namanya ada alnya memang sudah lazim. Contohnya misalkan ada orang namanya Al-Fauzi, ada yang namanya Al-Farabi, ada namanya Al-Azizi. Nah, itu adalah nama-nama yang laziman. Lazim bertambahan dengan al. Alnya memang sudah menjadi kelaziman. Berarti bukan al yang mema'rifatkan. Begitu pula lafaz al-an yang merupakan dzaraf. Dzaraf apa? Dzaraf zaman, sekarang. Dan juga walladzina tsumma allati. Alladzina yaitu adalah isim mausul. Isim mausul alladzina itu selalu bersama dengan al. Tidak ada isim mausul alladzina tanpa ada al. Memang sudah lazim. Jadi adalah talazuman wad'iyan. Ya, ini adalah keharusan yang sifatnya memang dari sononya. Begitu pula allati yang juga merupakan isim mausul. Ini merupakan yang disebut dengan isim mausul juga allati. Ya. Ini pembahasan isim mausul sudah dibahas di pertemuan sebelumnya sebenarnya tentang mausul asma'il ladzil unthallati wal ya idza masuniya la tufiti dan seterusnya. Ada di bab sebelumnya dan sudah kita bahas. Ada alladzi, ada alladzani, alladzaini, alladzina, ada allati, ada allatani, allataini, allati. Nah, itu adalah isim mausul. Itu juga selalu bersama dengan al semuanya. Berarti alnya itu adalah al-lazimah, bukan al-ma'rifat. Kemudian walitirarin kabanatil aubari kaza watibtan nafs, kaza watibtan nafs saya qaisus sari. Begitu pula kadang-kadang al itu ditambahkan secara tidak lazim dalam keadaan darurat. Artinya dalam keadaan darurat misalkan di dalam syair atau misalkan dalam keadaan-keadaan membuat lagu dan lain sebagainya yang merupakan keadaan yang memperbolehkan untuk melanggar kaidah pakem daripada nahwu. Semisal contohnya banatul aubari. Banatul aubari di situ sudah ditambahkan alnya al-aubari ditambahkan di situ dalam keadaan darurat. Demikian juga tipta waqai karena itu adalah potongan daripada daripada syair. Dan memang untuk kemudian riayah lil fasilah wal qafiyah daripada syair itu kemudian ditambahkan al biar kemudian cocok dengan lagunya. Dan itu sudah sering kita jumpai juga dalam lagu-lagu dalam berbahasa Indonesia pun juga seperti itu ada. Nah, contohnya misalkan dalam lagu-lagu bahasa Indonesia ini sebagai analogi yang memudahkan saja. Misalkan telah di dalam sebuah lagu ditulis dengan telah. Ya, seperti itu. Sudah ditulis dengan dah dan seterusnya di dalam sebuah lagu agar kemudian not ataupun nadanya sesuai, maka dipotong-potong. Ini namanya keadaan darurat atau disebut dengan daruratus syari. Dan alhamdulillah ULC sudah memberikan daurah tentang al-arud wal qawafi. Kalau nggak salah sudah disampaikan. Nah, itu sangat penting untuk diketahui apabila ingin belajar tentang syair, bait ataupun nazam. Kemudian begitu pula tiptan nafsa ya qaisus sari. Harakatnya ada yang perlu dibenahi. Tiptan nafsa ya qaisus sari. Kamu senang hati lari hai qais. Tiptan nafsa ya qaisus sari. Jadi an-nafsa di sini alnya ya, alnya an-nafsa, tipta an-nafsa ya qaisu as-sari. As-sari alnya di sini
Alnya ada ditambahkan, fungsinya bukan untuk ma'rifatkan, karena situ dalam keadaan darurat. Bukan untuk ma'rifatkan, hanya ditambahkan karena keadaan darurat dalam sebuah syair. Baik. Wa ba'dul alami alaihi dakhala lilamhi ma qad kana anhu nukila. Sebagian daripada alam itu adalah jamu alam. Alam itu adalah sebuah nama. Ya, ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo alamuhu ka Ja'farin wa khirniqo dan seterusnya. Wa qaranin wa adanin wa lahaki wa syadqamin wa hilatin wa washiki. Wasman ata wa kunyatan wa laqaba wa akhiran ta'insi wa sahiba. Nah, yang namanya alam itu adalah sebuah nama. Nama ini kemudian nanti terbagi menjadi 3. Ada isim alam, ada isim laqab, ada kemudian isim kunyah. Nah, kalau alam itu adalah nama asli. Misalkan ada seorang namanya Muhammad, ya Muhammad itu adalah nama asli. Tapi juga ada orang namanya Muhammad, kemudian karena memiliki putra namanya Abdullah menjadi Abu Abdillah. Maka itu dikatakan sebagai kunyah. Ada orang namanya Muhammad, punya anak namanya Abdullah, memiliki disebut dengan Abu Abdullah, namanya adalah Muhammad. Tapi kemudian ada orang di kampung ataupun teman-temannya, tetangganya memanggilnya dengan nama Mamat. Nah, itu disebut dengan laqab atau disebut dengan julukan. Nah, julukannya apa? Misalkan julukannya, ada yang dijuluki dengan si dermawan, si baik hati. Itu namanya adalah alam. Itu namanya laqab. Baik. Sebagian daripada alam, alaihi dakhala. Ada alam-alam yang kemudian itu dimasuki al. Tujuannya apa? Lilamhi ma qad kana anhu nukila. Lamhi itu adalah al-isyarah. Untuk mengisyarahkan pada asal-muasal dari mana lafaz itu diambil. Misalkan ada orang yang namanya ada alnya. Misalkan contohnya Al-Arif. Namanya Al-Arif. Dijadikan sebuah nama. Kenapa ada alnya? Karena diambil dari nama misalkan dari bahasa Arab. Bahasa Arab Al-Arif itu adalah orang yang ma'rifat kepada Allah. Maka dikatakan Al-Arif billah. Atau nama seorang daripada khalifah daripada Bani Umayyah namanya Al-Mu'tasim billah. Ada alnya, Al-Mu'tasim billah. Karena mengambil daripada bahasa Arab, alnya itu tujuannya adalah untuk menunjukkan asal daripada pengambilan daripada nama tersebut. Baik. Kemudian kal-fadli wal hadits wa nu'mani, ini contohnya disebutkan di dalam bait ke-110, al-fadli al-hadithi an-nu'mani fa dzikru dza wa hadfuhu siyani. Maka di sini alnya disebut dengan al-ziyadah. Al yang ada di dalam sebuah alam Terputus ya. Nggak ada suaranya sama Nggak ada sekali. suaranya, Ustaz. Iya, Bu Sarifah juga. Iya, sama. Nggak ada suaranya, terputus. Malah hilang Ustadznya. Iya, hilang. baik, sudah terkoneksi lagi? Sudah Ustadz. Baik. Terima kasih. Ada notifikasi. Baik, kita kembali lagi. Tadi sampai sini. Misal al-fadli, al-harith, dan an-nu'man, ini merupakan nama. Mau dikasih al atau tidak, tetap dikatakan sebagai isim ma'rifat. Semisal nama saya adalah Izul Muto. Izul misalkan. Saya kasih al. Mau dikasih al-izul atau tidak, itu sama saja. Sama saja. Artinya, di situ tidak ada bedanya. Suara saya terputus atau tidak? Tidak. Lancar ya? Sudah bagus Ustadz, sudah bagus. Baik. Terima kasih.
Mohon diingatkan kalau misalkan suaranya terputus ya. Baik, Ustaz. Baik, semisal lafadz al-Fadli, al-Harithi, wa Nu'mani. Sebentar. Sekarang terputus lagi deh. Terputus-putus. Halo? Terputus lagi, Ustaz. Ya, nyambung lagi Ustaz sudah. Baik, terima kasih. Kembali lagi, al-Fadli wal Harithi wa Nu'mani. Wa dzikru dza wa hasbiyani. Karena alnya adalah al tambahan, maka al-Fadli, al-Harith, an-Nu'man ini tanpa al pun sama saja. Sama saja, tidak ada bedanya. Karena tidak mempengaruhi kema'rifatan. Alnya bukan al-ma'rifat, tapi alnya adalah al-ziyadah. Maka dikatakan dzikru dza wa hasbuhu siyani. Baik. Kemudian waqad yasiru alaman bil ghalabah mudhafun aw mansubu al kal aqabah. Terkadang ada yang menjadi alam secara ghalabah. Artinya ghalabah itu adalah karena saking seringnya, saking umumnya, saking lumrahnya. Misal ada mudhaf aw mansubu al kal aqabah. Bil ghalabati mudhafun, yaitu mudhaf, yakni karena saking lumrahnya maka dijadikan sebuah nama dengan menggunakan al. Yang hal tersebut dibarengi dengan al-aqabah. Kayak misalkan kalau misalkan kita melaksanakan umroh ataupun haji, itu ada namanya jumroh aqabah. Ada jumroh al-aqabah, jumroh al-ula, jumroh al-wusta. Tapi kadang disebut juga tanpa al. Disebut aqabah, wusta, kemudian ada jumroh ula. Nah, ini namanya adalah ghalabah. Dan itu adalah boleh saja ditambahkan. Jadi di situ penambahan alnya itu adalah karena ghalabah, karena sering lumrahnya, saking lumrahnya seringnya. Baik. Wa hadfa al-dhi'in di autodif aujib wa fi ghairi ma qatan hadif. Nah, al jenis ini itu dibuang saja juga nggak apa-apa. Manakala apabila menjadikan munada atau mengidhafakannya. Ya ini dalam keadaan selain keduanya, ini nidak dan idhafah. Jadi kalau misalnya dalam keadaan menjadi nida atau idhafah, maka hanya boleh untuk dibuang. Tapi kalau misalkan itu menjadikan keadaan al yang tadi al ditambahkan secara ghalabah, maka dalam keadaan munada ataupun idhafah, maka hukumnya adalah aujib, wajibkanlah. Kalau dalam keadaan, saya ulangi lagi, kalau dalam keadaan menjadi munada atau menjadi mudhaf, maka itu dikatakan sebagai wajib untuk dibuang alnya. Kalau tidak dalam keadaan menjadi munada atau mudhaf, maka hukumnya boleh untuk dibuang. Qatan hadif, tidak wajib. Baik. Selanjutnya. Sebentar. Apakah suara saya jelas tanpa headset? Jelas, Ustadz? Baik. Jelas. Cuman agak kurang besar aja volumenya Ustaz. Di saya kurang besar volumenya. Kurang besar. Lebih jelas pakai headset ya? Ya, Kalau pakai headset saya lebih lebih jelas tanpa headset, Ustaz. Lebih jelas tanpa headset. Ya, kalau saya. Nah, ya sudah jelas Ustaz, sudah. Oke, baik. Berarti nggak perlu pakai headset ya? Dia malah sudah Baik, kemudian bait yang selanjutnya, bait 113, bait 142. Ini membahas tentang ibtida. Ini pembahasan ibtida ini cukup panjang, membahas tentang mubtada. Al-mubtada'u itu adalah, kalau dalam jurumiyah disebutkan mubtada, itu adalah termasuk marfu'atil asma. Wal ismu al-marfu'u al-ari anil awamil al-lafdiyah. Isim membaca rafa yang tidak ada amil lafdi, yang ada adalah amil ma'nawi di situ. Disebut dengan amil ma'nawi ibtida. Itu adalah yang namanya mubtada. Tapi secara unik Imam Ibnu Malik ini menjelaskan yang dimaksud
dengan mubtada itu adalah mubtadaun Zaidun wa adirun khobar. In qulta Zaidun adirun mani atazar. Mubtada itu adalah lafaz Zaidun, sedangkan khobar itu adalah lafaz adirun di dalam sebuah susunan kalimat mubtadaun Zaidun. Di dalam susunan mubtadaun Zaidun wa adirun khobar. Artinya kalau misalnya susunan Zaidun adirun mani atazar, ini Zaidun adalah mubtada, adirun adalah khobar. Ya. Ini artinya adalah bentuk ta'rif dengan menyebutkan contoh. Bentuk ta'rif dengan menyebutkan contoh. Ini adalah keunikan daripada Alfiyah Ibni Malik. Nah, kalau misalnya cuma lihat secara lafaz saja, kita nggak akan tahu apa itu mubtada. Nah, mubtada itu sesuai dengan nama secara etimologi, secara bahasa. Mubtada itu artinya adalah di awal. Maka dikatakan mubtada, ditaruh di awal. Maka mubtada itu umumnya di awal dan hukum asalnya adalah di awal. Hukum asalnya adalah ditaruh di awal. Berbeda dengan khobar. Khobar itu hukum asalnya ditaruh di akhir alias setelah mubtada. Tapi terkadang nanti mubtada boleh kemudian diakhirkan daripada khobar. Maka dikatakan Zaidun adirun. Zaidun adirun, Zaid adalah mubtada, adirun itu adalah khobar. Dalam contoh Zaidun adirun mani atazar. Zaidun adalah orang yang menerima uzur, orang yang menyampaikan uzur. Baik. Sedangkan khobar itu apa? Khobar itu adalah wal ismu al marfu'u al musnadu ilal mubtada. Isim yang dibaca rafa yang disandarkan kepada mubtada. Ini yang disebut dengan khobar. Nah, khobar ini kalau Alfiyah Ibni Malik menyebutkan lebih unik, singkat, padat. Wal khobarun juz'ul mutimul faidah. Kallahu barrun wal ayadi syaidah. Nanti di bait selanjutnya. Baik, kita lanjut. Wa awwalun mubtada'un wa tsani fa'ilun ana fi asarin dani wa awwalun mubtada'un. Yang disebut mubtada. Awwalun mubtada'un wa tsani fa'ilun. Terkadang mubtada itu tidak disertai dengan khobar. Ini ada hukum yang perlu diingat-ingat oleh kita bersama, bahwasanya mubtada itu selalu dibersamai oleh khobar. Kalau tidak ada khobar, maka harus ada yang menggantikan posisi khobar. Di dalam istilah nahwu disebut sadda masaddal khobar. Nah, sadda masaddal khobar ini apa saja? Apakah itu hanya fa'il saja? Tidak. Sadda masaddal khobar itu bisa menggunakan fa'il atau bisa menggunakan yang lainnya. Nah, itu disebut dengan sadda masaddal khobar. Nah, dalam contoh ini mubtadaun awalun mubtadan wasani fa'ilun aghna fi asarin dani. Dalam contoh asarin dani, maka di sini tidak ada khobarnya, tapi itu ada pengganti daripada khobar, yaitu adalah fa'il. Maka dikatakan fa'ilun aghna. Fa'il yang mencukupi daripada khobar. Itu maksud daripada fa'ilun aghna fi asarin zani. Asarin dani. Apakah asarin? Apakah berjalan? Siapa zani? Ya. Siapa zani? Dua orang. Zazani ulai. Tatani ulai. Itu adalah isim isyarah. Baik, kita lanjutkan. Waqis wakas tifaminin nafi waqat yajuzu nahu faizun ulur rasyad. Dan samakanlah. Jadi hukumnya sama. Wakas tifam nafi waqat. Contoh yang lainnya perlu disamakan alias tidak semuanya disebutkan dalam Nadhaman Alfiyah Ibni Malik. Yang dia disebutkan itu silakan disamakan alias dikiaskan, dianalogikan. Nah, kemudian wakas tifaminin nafi waqat. Yang menyamai dari fa'il apa? Ada juga isim maf'ul, ada sifat musyabahat, itu masuk daripada waqis. Ada kemudian masdar, itu juga bisa menggantikan posisi daripada khobar. Nanti khobar juga ada khobar mufrad, ada khobar jumlah. Nanti akan di bait selanjutnya akan kita bahas. Waqas tifhaminin nafyu waqad yaju waqas tifhaminin nafyu. Sebagaimana istifham itu adalah nafi. Artinya apa? Istifham dan nafi itu bisa kemudian menjadi bagian daripada apa? Daripada mubtada. Misalkan tadi pada contoh nazam sebelumnya kan asarin.
apakah alifnya ini adalah alif istifham? Apakah boleh kalau misalnya alif istifham diganti menjadi nafi? Boleh. Misalkan ma sarin zani. Bisa. Itu maksud daripada waqas istifhamin an-nafi. Waqad yajuzu nahu faizun ulur rasyad. Terkadang diperbolehkan untuk mengatakan faizun ulur rasyad. Faizun beruntung, artinya fa'il yang kemudian mengganti tempatnya khobar itu didahulukan. Faizun ulur rasyad. Faizun orang yang beruntung. Siapa ulur rasyad? Ya, orang-orang yang memiliki kecerdasan. Didahulukan fa'ilnya. Ya. Ini diperbolehkan. Wasani mubtadan wadal wasu khabar. Infisi wal ifradi tibqan istaqar. Kalimat yang kedua adalah mubtada. Dan isim sifat menjadi khobar apabila menetapi kecocokan dalam bentuk selain mufrad. Nah, ada namanya tobaqah ataupun tibqan fil ifrad. Jadi misalkan mubtada, kemudian mubtadanya tidak memiliki yang namanya khobar, atau memiliki khobar, khobarnya berupa isim sifat, berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Misalkan qala, isim fa'ilnya adalah qailun. Saya buat contoh Zaidun qailun. Zaidun qailun berarti Zaidun adalah mubtada, qailun adalah khobarnya. Nah, khobarnya ini nanti harus sesuai dengan mubtadanya. Kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Mufrad dalam artian itu adalah tunggal ya. Bukan mufrad yang artinya bukan jumlah atau syabihan bil jumlah. Jadi kalau misalnya mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga mufrad. Kalau misalnya saya katakan ar-rajulani, dua orang laki-laki, maka bukan ja'in tapi ja'ani, ditasniahkan. Kenapa? Karena harus ada tibqah, harus ada keserasian di dalam mufrad, tasniyah, dan jamaknya. Ini berlaku di dalam mubtada dan khabar. Kenapa? Karena khabar itu merupakan pelengkap daripada mubtada atau penjelas daripada mubtada. Maka harus ada tibqah fil ifrad dan tasniyah serta jamak. Terus kemudian mubtada adalah termasuk isim membaca rafa. Lalu yang merafa'kan apa? Apa yang merafa'kan mubtada? Wa rafa'u mubtada'an bil ibtida kadzaka rafu khabarin bil mubtada. Mubtada itu yang merafa'kan adalah amil ma'nawi ibtida. Apa itu amil ma'nawi? Amil yang tidak tampak. Ibtida itu apa? Karena berada di depan. Jadi keberadaannya berada di depan itulah menjadi amil bagi dia untuk rafa'. Maka dikatakan amil ma'nawi ibtida. Amil ma'nawi ada dua saja. Ada amil ma'nawi ibtida, ada amil ma'nawi tajarrud. Amil ma'nawi ibtida itu berada pada mubtada. Yang merafa'kan mubtada siapa? Wong dia di awal, nggak ada amilnya. Nggak mungkin. Loh. Terus amilnya apa? Secara lafaz berada di depan. Padahal amil biasanya mendahului daripada ma'mulnya. Maka dikatakan mubtada itu amilnya adalah ibtida. Amil ma'nawi ibtida. Itu adalah amil ma'nawi yang pertama. Amil ma'nawi yang kedua adalah amil ma'nawi tajarrud. Yaitu adalah amil yang menjadikan fi'il mudhari' itu dibaca rafa' selama tidak kemasukan amil nawasib ataupun amil jawazim. Selama tidak kemasukan huruf nasab ataupun huruf jazm, maka fi'il mudhari' itu selalu dibaca rafa' atau marfu'. Ini yang disebut amil ma'nawi tajarrud. Yang merafa'kan siapa? Amil ma'nawi. Tajarrud apa? Ai tajarruduhu anin nawasibi wal jawazimi. Ya, ini adalah tidak bersama dengan amil jazim ataupun amil nasab. Tidak bersama dengan huruf-huruf nasab ataupun huruf jazm. Kadzaka rafu khabarin bil mubtada. Begitu pula rafa'nya khabar, itu yang merafa'kan siapa? Lah kalau khabar ini yang merafa'kan kata Ibnu Malik, yang merafa'kan adalah mubtada. Kenapa? Karena khabar itu biasanya setelahnya mubtada. Nah, berarti logis. Ma'mul berada setelahnya amil. Amilnya adalah mubtada, ma'mulnya adalah khabar. Ini yang disebut dengan maksud kadzaka rafu khabarin bil mubtada. Wal khabarul juz'ul mutimmul faidah. Kallahu barrun wal ayadi syahidah. Ini adalah ta'rif definisi daripada khabar. Dengan penjelasan yang singkat, Ibnu Malik menjelaskan khabar adalah bagian yang menyempurnakan terhadap faidahnya mubtada. Allahu barrun.
Allah adalah zat yang maha baik. Wal ayadi syahidah, dan juga ayadi beberapa tanda-tanda kebesaran Allah syahidah sebagai saksinya. Ini adalah bentuk contoh daripada khobar. Jadi khobarnya mana? Barun. Barun adalah khobar. Ya, barun ini adalah khobar. Mubtadanya adalah Allah. Nah, Allah adalah mufrad lafadznya, maka kemudian khobarnya juga mufrad, barun. Ya. Yang disebut dengan tibqah tadi. Tibqah fil ifrad. Dalam contoh ini, tibqahnya dalam mufrad. Allah mufrad, barun juga mufrad. Nah, barun ini menjelaskan atau menyempurnakan maknanya Allah sebagai mubtada. Allah adalah zat yang maha baik. Dan tanda-tanda kebesarannya itu menjadi saksi Allah adalah zat yang maha baik. Tanda-tanda kebesaran apa? Memberikan nikmat orang yang bermaksiat kepada Allah sekalipun diberikan nikmat rezeki dan lain sebagainya. Wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan ma'na alladhi siqatlah. Ini kurang lafaz ini. Wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah. Kurang ya'ti satu kali. Wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah. Hilang suaranya. Sebentar. Saya koreksi. Baik. Oke. Sambung lagi ya. Wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan ma'na alladhi siqatlah. Khobar itu bisa dalam bentuk mufrad, juga bisa dalam bentuk jumlah. Hawiyatan makna alladhi siqatlah, yang mana khobar jumlah ini mencakup mubtada yang kemudian menjadi makna daripada mubtada. Jadi khobar itu bisa berubah khobar mufrad, bisa berubah khobar jumlah. Yang perlu digarisbawahi, mufrad di dalam bab mubtada ini itu adalah ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ini adalah lafaz yang tidak berupa jumlah, tidak berupa sebuah susunan kalimat, tidak juga berupa syabihan bil jumlah yang mirip dengan susunan kalimat. Apa itu syabihan bil jumlah? Itu adalah dzaraf dan jar majrur. Nah, mufrad itu dia bukan tunggal. Di dalam bab khobar, kalau dikatakan mufrad, khobar mufrad bukan khobar tunggal, tapi khobar yang tidak berupa susunan kalimat, baik berupa jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, tidak berupa dzaraf atau jar majrur. Itu adalah khobar mufrad. Sebaliknya, kalau khobar ghairu mufrad, ya, itu adalah mencakup dua, ada jumlah, ada syabihan bil jumlah. Ini yang disebut dengan khobar ghairu mufrad. Nah, sebagian ulama mengatakan khobar itu ada tiga. Ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, ada khobar syibah jumlah. Tapi Imam Ibn Malik ini menjelaskan khobar itu ada dua, mufrad dan ghairu mufrad. Itu aja. Ghairu mufrad isinya jumlah dan syibah jumlah. Baik. Jumlah isinya apa? Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Syibah jumlah isinya apa? Isinya adalah dzaraf dan jar majrur. Wa in takun iyyahu ma'ana niktafa biha kanutqillahu hasbi wa kafa. Dan apabila khabar jumlah itu adalah makna inti substansi daripada mubtada, maka itu bisa menjadi khobar daripada mubtada. Kemudian tanpa adanya domir yang kembali kepada mubtada pun tidak masalah. Seperti contoh, Allahu hasbi. Allah mubtada. Hasbi, ya, hasbi ini adalah makna yang kemudian mencukupi daripada menjelaskan mubtada berupa Allah. Allahu hasbi. Allah zat yang mencukupiku. Wa kafa, dan memenuhiku. Jadi maksud daripada wa in takun iyyahu ma'ana niktafa biha kanutqillahu hasbi wa kafa. Jadi hasbi ini mencukupi sebagai khabar daripada Allah.
secara makna. Itu maksud daripada iyahu makna. Jadi isinya yang mencukupi apa? Ya Allah itu. Allah itu siapa? Yang mencukupiku. Ini adalah disebut dengan iyahu maknan. Wal mufradul jamidu farighun wa in yushtaqqa fa huwa dzu dhamirin mustaqin. Khobar mufrad yang jamid tidak bisa ditasrif. Khobar mufrad adalah khobar yang tidak berupa jumlah atau syibah jumlah. Jamid tidak bisa ditasrif. Khobar mufrad yang jamid itu tidak ada domirnya, tidak perlu adanya rujuk kepada mubtada. Dan apabila wa in yushtaqqa, dan apabila bukan jamid alias mustaq, maka mempunyai domir yang menetap. Maka ada domir yang kemudian kembali kepada mubtada. Contohnya, misalkan saya katakan contohnya adalah Zaidun. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Ini adalah contoh khobar mufrad. Qaimun adalah khobar daripada Zaidun. Zaidun adalah lafadz yang sebagai mubtada. Qaimun adalah khobar daripada mubtada. Qaimun ini karena dia adalah khobar mufrad yang mustaq, maka dia ada domir yang kembali kepada Zaidun. Qaimun ai huwa. Qaimun ai huwa. Tapi domirnya tersebut disimpan mustatir. Nah, domir disimpan ada kalanya jawas, ada kalanya wajib. Nah, dalam contoh Zaidun qaimun ai huwa itu disimpan secara jaiz atau jawas, boleh. Kalau ditampakkan boleh, disimpan juga boleh. Kebetulan saya buat contoh Zaidun qaimun tanpa menyebutkan domir huwa yang kembali kepada mubtada, maka itu disebut dengan khabar mustaq dan memang harus ada. Kalau khabarnya jamid maka tidak perlu. Wa abrizanhu mutlaqan haitsu talama laisa ma'nahu lahu muhassala. Dan tampakkan domir tersebut secara mutlak apabila mengiringi mubtada makna. Mubtada yang makna khobar tersebut tidak diperuntukkan untuk mubtadanya. Maksudnya bagaimana? Kalau memang khobarnya itu adalah berupa khobar yang mana maknanya itu bukan untuk mubtada, ya maka harus ditampakkan domirnya. Misalkan, Zaidun qama abuhu. Zaidun qama abuhu. Ini domirnya harus ditampilkan. Zaidun adalah mubtada, qama adalah khobar. Abuhu ini diberikan domir yang kembali kepada mubtada. Kenapa? Karena qama ini bukan miliknya mubtada. Bukan miliknya mubtada. Baik. Maka Zaidun qama abuhu. Nggak boleh Zaidun qama abun. Beda kalau misalnya kita sebutkan khobarnya itu adalah khobar yang merupakan makna daripada mubtada. Atau khobar itu adalah merupakan penjelas daripada mubtada. Zaidun qama. Zaidun qama. Zaidun Zaid mubtada, khobarnya qama sebagai jumlah fi'liyah. Qama ai huwa. Maka tidak perlu kemudian ditampilkan alias hukumnya boleh ditampilkan, boleh tidak. Tapi kalau khobarnya itu bukan milik mubtada, maka harus diberikan domir atau disebut dengan ibras. Wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar nawina ma'na kainin aw istaqar. Para pakar bahasa membuat khobar dengan dzarf atau jar majrur. Ini yang disebut dengan khobar syibah jumlah. Tapi ketika membuat khobar syibah jumlah ini mengira-ngirakan makna kainun aw istaqarra sebagai muta'allaqnya. Karena dzarf atau jar majrur itu butuh yang namanya muta'allaq. Muta'allaqnya apa? Berupa fi'il ataupun selainnya. Di dalam qaidah i'rab disebutkan wa'alliki dzarfa wa ma dhahahu bil fi'li aw ma yahtawi ma'nahu min masdarin aw waslin aw muawwali wal khulfu fi ni'ma wa bi'sa yanjali wal farisi ajaza wa maliki sawabanah jalmani fi masaliki. Intinya yang disebut dengan khabar berupa dzarf atau jar majrur ini, karena dzarf dan jar majrur itu pasti membutuhkan pada muta'allaq, maka muta'allaqnya itu adalah dikira-kirakan berupa istaqarra berupa fi'il ataupun syibah fi'il, yaitu adalah kainun. Kainun adalah isim fa'il. Isim fa'il itu disebut dengan syibah fi'il. Jadi isim-isim yang bisa menggantikan posisi daripada fi'il itu disebut dengan syibah fi'il.
Nah, maka istaqarra sama kainun harus menjadi muta'allaq yang dikira-kirakan daripada khobar yang berupa syibh jumlah, yaitu khobarnya berupa dzaraf atau jar majrur. Contohnya apa? Misalkan saya katakan Zaidun mubtada, kemudian dzarafnya berupa Zaidun amami. Amami itu adalah dzaraf. Zaidun mubtada, amami adalah khobar. Khobar apa itu? Khobar syibh jumlah karena berupa dzaraf. Amama adalah dzaraf makan. Amami di depanku. Zaidun amami, Zaid ada di depanku. Maka ini disebut dengan khobar syibh jumlah atau masuk dalam kategori khobar ghairu mufrad. Nah, maka di situ ada muta'allaq yang dikira-kirakan, yaitu bisa berupa istaqarra atau kainun. Ai Zaidun kainun amami. Ai Zaidun kainun amami. Zaidun amami itu muta'allaqnya dikira-kirakan istaqarra atau kainun. Nah, kita buat kainun ya. Kainun. Zaidun kainun. Kainun amami. Zaid ada di depanku. Ini adalah muta'allaq. Jadi tujuan daripada diadakannya kainun atau istaqarra ini tidak lain tidak bukan adalah agar tidak menerjang kaidah dzaraf atau jar majrur yang harus memiliki muta'allaq. Wala yakunu ismu zamanin khabara an juthatin wa in yufid fa akhbira. Isim zaman tidak boleh jadi khabar dari mubtada berupa isim zat, dan apabila ini memberi faedah maka enggak apa-apa. Intinya kalau misalkan khabar itu merupakan isim zaman itu menjadi khabar, itu enggak boleh dari isim zat. Isim zat itu maksudnya apa? Jusah isim zat. Isim menunjukkan makna seseorang. Isim menunjukkan makna sesuatu. Itu adalah isim zat. Ya, semisal Zaidun itu adalah isim zat juga. Maka kalau misalnya dikatakan Zaidun al-ana. Zaidun al-ana, nggak boleh itu. Al-ana itu adalah menunjukkan isim zaman. Zaidun sekarang akan sulit untuk dipaham, bahkan nggak bisa dipaham. Maka hal seperti ini nggak boleh. Zaidun al-yauma. Zaidun al-asra. Zaidun al-syahra. Zaidun al-usbu'a, nggak bisa. Kenapa? Karena isim zat tidak boleh diberikan khobar yang berupa isim zaman. Tapi kalau dapat memberikan faedah, ya nggak apa-apa dibuat khobar. Ya kalau bisa dipaham kuncinya, maka boleh untuk membuat hal yang tadinya nggak boleh. Kalau bisa difahami, maka boleh untuk dibuat. Contohnya misalkan, ketika ada orang bertanya, kapan Zaid itu berdiri? Kemudian dijawab oleh orang, Zaidun al-ana. Zaid sekarang. Maksudnya sekarang, ai Zaidun qaimun al-ana. Maka boleh, karena memberikan faedah tadi. Intinya kuncinya adalah mutakallim berbicara, sami memahami, terjadi komunikasi yang baik, tidak miskomunikasi, maka boleh. Tapi kalau tidak ada kefahaman yang bagus, komunikasinya tidak sinkron, maka isim zaman selamanya tidak boleh untuk menjadi khabar daripada mubtada yang berupa isim zat. Kemudian selanjutnya, wala yajuzul ibtida bin nakirah malam tufid ka inda Zaidin namirah. Tidak boleh membuat mubtada dengan menggunakan isim nakirah. Mubtada itu harus menggunakan isim ma'rifat. Maka ma'rifat ini ada berupa isim dhahir ataupun berupa isim dhamir. Dan isim ma'rifat jumlahnya ada 5, sudah dibahas di pertemuan sebelumnya. Ada isim alam, ada isim mausul, ada isim isyarah, ada kemudian al-mu'arraf bi adadi ta'rif, kemudian al-mudhaf bi ahadin min hadhil arba'ah yang diidhafahkan pada salah satu dari keempatnya. Ini adalah isim ma'rifat. Nah, mubtada itu harus berupa isim ma'rifat, enggak boleh dengan isim nakirah. Kecuali kalau memberikan makna yang bisa difaham, malam tufid ka'inda Zaidin namirah. Kecuali kalau misalkan bisa difahami, bisa diambil maknanya, bisa dimengerti oleh orang yang diajak bicara. Contohnya, inda Zaidin namirah. Inda Zaidin ini adalah khobar muqaddam. Mubtada'nya mu'akhar. Namirah adalah sebagai mubtada. Ini namirah adalah mubtada. Zaid. Inda Zaidin adalah khobar yang muqaddam. Loh, katanya tadi khobar itu berada di belakang.
Mubtada itu berada di depan. Iya, mubtada itu hukum asalnya berada di depan. Khobar berada di belakangnya mubtada. Tapi kalau misalkan ada musawwif, musawwif adalah sesuatu yang memperbolehkan khobar didahulukan daripada mubtada menjadi khobar muqaddam, mubtadanya menjadi muakhar, maka boleh dilakukan itu. Contohnya yang musawwif apa itu? Musawwif sesuatu yang memperbolehkan mendahulukan khobar daripada mubtadanya sehingga terjadi susunan mubtada muakhar, khobar muqaddam. Itu adalah apabila khabarnya itu berupa dzaraf atau jar majrur. Nah, ini contohnya inda Zaidin adalah berupa dzaraf. Inda Zaidin, inda ini adalah berupa dzaraf. Nah, Zaidin sebagai mudhaf ilaih sekaligus menjadi menjadi mudhaf ilaih daripada mudhaf inda. Jadi inda di sisi Zaid, namirah. Namirah itu adalah jenis daripada apa? Jenis daripada hewan liar, buas. Itu namirah. Nah, kalau diterjemahkan itu adalah macan. Ya. Namir itu adalah macan. Jenis macan namir. Jadi macan itu kan banyak. Ada yang disebut dengan namir, ada yang disebut dengan asad. Asad biasanya diartikan dengan singa. Ada juga macan itu terjemah bahasa Arabnya usamah. Jadi namirah adalah isim jenis. Isim jenis daripada macan. Maka namirah itu adalah sesuatu yang nakiroh. Tapi di situ bisa dipahami kok. Maka boleh dijadikan sebagai mubtada. Di sini mubtada muakhar berupa namirah yang berupa isim jenis yang nakiroh. Isim jenis termasuk isim nakiroh. Ini pembahasannya sudah ada di Nadhoman ataupun di pertemuan sebelumnya di volume pertama tentang yang namanya isim alam, isim jenis. Isim alam, isim jenis, dan isim nakirah. Jadi isim jenis itu dia dikategorikan sebagai bagian daripada isim nakirah. Meskipun itu ada khilaf ulama, isim jenis itu masuk di dalam isim ma'rifat. Yaitu adalah ketika menjadi alam jenis. Nah, itu sudah di pembahasan sebelumnya. Nanti bisa dibuka lagi atau kalau nggak paham bisa ditanyakan nanti di sesi cermin pertanyaan. Jadi namirah di sini mahal syahidnya adalah namirah ini adalah sebagai isim jenis yang nakirah boleh menjadi mubtada. Ini mubtada muakhar kebetulan di sini. Kenapa? Karena bisa difahami. Zaid itu punya jenis macan, tanpa menyebutkan spesifiknya macan apa. Tapi bisa difahami kok orang yang mendengarkan. Nah, maka itu boleh. Wahal fatan fikum fama khilun lana wa rajulun minal kirami indana. Ini juga lafadz yang menjadi contoh daripada mubtada yang berupa isim nakirah. Hal fatan. Fatan ini adalah nakirah. Dia sebagai mubtada. Mubtada yang kemasukan huruf istifham hal. Ya. Hal ini adalah istifham yang bisa masuk di dalam kalimat isim maupun di dalam kalimat fi'il atau istifham al-musyarak fil ismi wal fi'li. Hal qama bisa, hal fatan bisa. Hal fatan, mahal syahidnya di fatan ini. Ini adalah mubtada yang nakirah. Kok boleh? Boleh. Karena di sini ini didahului oleh istifham yang berfungsi untuk menanyakan spesifiknya fatan. Wal fatan fikum, hal fatan fikum, apakah ada pemuda di sisi kamu? Apakah ada pemuda bersama kamu? Apakah ada pemuda di rumah kamu? Ini meskipun untuk nakirah diperbolehkan karena didahului oleh istifham, maka nggak masalah. Mubtada berupa isim nakirah. Kemudian lafadz ma khilun lana. Ma khilun lana. Tidak ada kecacatan bagi kami. Didahului oleh nafi. Didahului oleh nafi. Boleh. Mubtada boleh menjadi berupa isim nakirah didahului oleh nafi. Serta rajulun minal kiram indana. Ini adalah nakirah mausufah, nakirah yang disifati. Rajulun minal kirami. Rajul seorang laki-laki, laki-laki kan nakirah. Nah, minal kirami sebagai sifat daripada nakirah. Jadi nakirah al-mausufah. Ini adalah sifatnya minal kirami. Bayanul jinsi, minnya berfaedah bayanul jinsi. Minal kirami dari orang-orang yang mulia indana di sisi kami. Nah, contoh 3 ini
ini tanda nakirahnya apa? Yaitu adalah tanwin. Jadi tanwin itu tanda daripada nakirah. Kalau al itu tanda daripada ma'rifat, maka tanwin itu adalah tanda nakirah. Maka tidak ada lafadz yang berkumpul di dalamnya tanwin sekaligus al. Pasti salah satunya yang ada. Kalau nggak ada tanwinnya, berarti ada alnya. Itu adalah rumus. Nah, ini ada cerita yang menarik di balik nadhaman wahal fatan fikum fama khilun lana. Ya, fama khilun lana. Ini khilun ini artinya daripada khalil. Ya, saya ralat khilun adalah khalil dari kata khalil. Khilun lana, tidak memiliki khalil, tidak memiliki teman baik lana bagiku, bukan cacat tadi ya. Kalau cacat itu khalal. Nah, baik. Ini daripada nadhaman ini ada cerita menarik, yaitu Syekh Al-Imam mu'alif daripada kitab Khulasa Al-Fiqh Malik, itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi ini memiliki murid. Muridnya siapa? Muridnya yang sangat populer, masyhur dan terkenal, yang memiliki banyak karya, yaitu adalah Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, yang punya kitab Riyadhus Shalihin, Syarah Muslim, punya kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, kitab Arba'in Nawawi, dan kitab banyak sekali, Rawdatul Thalibin, dari berbagai jenis daripada fan. Ini adalah murid daripada mu'alif atau pengarang daripada Alfiyah ini. Maka kemudian ini adalah ungkapan daripada Imam Ibn Malik bahwasanya dia memiliki murid yang bisa dibanggakan, yaitu adalah Imam Nawawi itu. Maka rajulun minal kirami indana ini disebutkan di dalam syarahnya, di dalam Hasyiah Soban atau di dalam Ibnu Hamdun, bisa dilihat di sana rajulun ini maksudnya adalah Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Wallahu a'lam. Wa ragbatun fil khairi khairun wa amal birin yazin wal yuqas malam yuqal. Ini juga contoh mubtada yang berupa isim nakirah. Ragbatun fil khairi khairun. Jadi di sini adalah ragbatun sebagai mubtada, fil khairi khairun. Ini adalah nakirah yang kemudian diperjelas dengan menggunakan lafaz setelahnya. Maka boleh menjadi mubtada karena mubtada di sini meskipun untuk nakirah dia mendapatkan penjelasan yang cukup komprehensif di dalam lafaz setelahnya. Fil khairi khairun. Ragbatun fil khairi ai mahabbatun fil khairi, raghiba fi sama raghiba an berfaedah berbeda maknanya. Raghiba fi artinya cinta, suka, senang. Kalau raghiba an benci, muak, bete, jenuh. Ragbatun fil khairi, suka, cinta, senang dengan kebaikan adalah kebaikan. Mubtadanya berupa isim nakirah, tidak apa-apa karena nakirahnya di sini dijelaskan dengan lafaz setelahnya. Serta contohnya amalu birrin, amalu birrin yazinu. Amalu birrin amal kebaikan. Yazinu akan menghiasi. Nah, di sini amalu birrin dia nakirah. Amalu ini adalah nakirah, tapi dia diidhofahkan. Maka kemudian ini diperbolehkan. Mubtadanya berupa nakirah, tapi nakirahnya diidhofahkan, maka diperbolehkan. Amal kebaikan itu menghiasi orang yang melakukannya. Wal yuqas malam yuqal. Ini merupakan sebuah kaidah yang sering digunakan oleh orang-orang ataupun pengajar bahasa Arab. Wal yuqas malam yuqal. Jangan mencari dalil yang tekstual melulu, tapi juga yang secara makna, artinya memahami sehingga bisa membuat contoh sendiri, meskipun contoh tersebut mungkin tidak ditemukan di dalam kitab, tapi tidak merusak daripada kaidah-kaidah yang ada. Wal yuqas, dan analogikan, samakanlah contoh-contoh yang belum disebutkan. Wal asofil akhbari an tu'akhara wa jawazu taqdima isla darara. Di dalam hukum asalnya khabar itu ditaruh di akhir. Ini adalah kaidah yang sudah kita singgung sejak awal tadi. Hukum asalnya khabar berada setelah mubtada, tapi wajawazu taqdima isla darara. Boleh untuk didahulukan menjadi khabar muqaddam apabila tidak terjadi kemudaratan. Apa mudaratnya? Misalkan ada iltibas, adanya keserupaan sehingga tidak bisa membedakan mana mubtada mana khabar, maka nggak boleh. Terus nggak ada musawwid, nggak ada sesuatu yang memperbolehkan yang mentolerir mendahulukan khabar daripada mubtada, tapi main di
dahulukan saja khabarnya daripada mubtada, itu juga nggak boleh. Ya, seperti tadi misalkan Zaidun qaimun. Saya balik qaimun Zaidun, ini nanti kalau misal saya balik qaimun Zaidun, orang akan bingung, ini khabarnya yang mana? Mubtadanya yang mana? Karena di situ tidak ada musawwir. Kecuali kalau misalkan fiddari Zaidun, Zaidun fiddari, saya balik fiddari Zaidun, maka fiddari pasti itu adalah khabar. Zaidun pasti mubtada. Tapi kalau misalnya Zaidun qaimun, qaimun saya majukan, Zaidun yang saya belakangkan, maka akan susah orang membedakan mana khabar, mana mubtada. Ini yang disebut dengan istilah musawwir di dalam ilmu nahwu. Famna'u hina yastabil juz'ani urfan wa nuqran adimai bayani. Jangan didahulukan khabar. Ketika mubtada khabar itu kalau nanti itu dibolak-balik, justru akan menjadi iltibas, menjadi susah dibedakan. Secara urfan, secara ma'rifat dan nakirahnya, adimai bayani dengan tanpa adanya adimai bayan. Misalkan contohnya saya membuat contoh Zaidun memiliki nama, misalkan namanya adalah Muhammad Zaidun. Muhammad Zaidun namanya. Nah, kemudian Zaidun Muhammadun. Zaidun Muhammadun. Kemudian saya balik Muhammadun Zaidun, ini akan menjadi iltibas. Nggak boleh maka mengatakan Zaidun Muhammad, nggak boleh mengatakan Muhammadun Zaidun dengan membalik dari lafaz aslinya Zaidun Muhammadun. Kenapa? Karena sama-sama di situ adalah ma'rifat. Dan kemudian ketika dibolak-balik tidak diketahui mana mubtada, mana khobarnya. Nanti yang terjadi malah justru yang di awal dianggap mubtada, yang kedua disebut sebagai khobar, diikutkan hukum asal. Padahal kalau dibolak-balik tadi maksudnya akan berbeda. Karena yang namanya khobar itu penjelas daripada mubtada. Mubtada adalah yang dijelaskan khobar. Jadi kalau misalnya mubtada difahami sebagai khobar, maka maknanya akan berbeda. Contohnya misalkan kita menyebut dengan sebutan karpet merah. Karpet merah. Karpet ini adalah mubtadanya. Merah adalah khobarnya. Kalau kita balik merah karpet, maka nanti yang dijelaskan adalah warnanya, bukan karpetnya. Nah, maka disebut dengan yastawil juz'ani. Urfan menukran di dalam ma'rifat atau nakirahnya. Atau sama-sama ma'rifat. Rojulun. Rojulun kasirun. Nah, rojulun kathirun. Sama-sama nakirah. Sama-sama nakirah. Kemudian dibalik kathirun rojulun. Karena sama-sama yastawil juz'ani, sama-sama nakirah, ya maka nggak bisa. Kenapa? Karena akan menjadikan iltibas. Orang kemudian bingung mana khobarnya, mana mubtada'nya. Lagi pula adimai bayani, tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan. Kecuali kalau ada penjelasan atau sudah maklum, sudah diketahui, maka nggak masalah. Kaza idza mal fi'lu kana al-khabara aw qusida isti'maluhu munhasira. Begitu juga apabila kalimat fi'il menjadi khabar atau disengaja menggunakan mubtada khusus pada khobar. Nah, maka di sini juga seperti itu. Kalau misalkan fi'il itu memang digunakan sebagai khobar, kalimat fi'il Zaidun qama, maka di sini nggak boleh dikatakan qama Zaidun. Kalau dikatakan qama Zaidun alias didahulukan khobarnya, maka akan menjadi jumlah fi'liyah, padahal tadinya jumlah ismiyah. Ya, karena nggak mungkin qama itu menjadi mubtada. Mubtada selalu berupa isim. Zaidun qama itu adalah susunan mubtada khobar. Ketika khobarnya berupa qama didahulukan, jadi qama Zaidun, bukan jumlah ismiyah lagi, tapi jumlah fi'liyah. Ini. Begitu pula mubtada yang disengaja dengan makna khobar itu, khususnya alias khobar tersebut memang disengaja untuk mubtada. Contohnya, ketika kita melihat seseorang yang mungkin itu adalah kita kagumi. Misalkan orang itu adalah orang yang ganteng. Zaidun jamilun. Zaidun jamilun. Nah, jamilun adalah sifat yang dikhususkan untuk kemudian mensifati Zaidun. Kalau dibalik, ya, kalau dibalik, maka nanti jamilun Zaidun. Maka khobarnya tidak sesuai sasaran, tidak sesuai target. Maka nggak boleh. Khobar tersebut, kenapa nggak boleh? Karena khobar tersebut dikhususkan untuk menjelaskan makna daripada mubtada. Au kana musnadan li lam ibtida au lazimi sadri kaman limunjida, atau khobar disandarkan pada mubtada
yang mempunyai lam ibtida. Nah, kalau khobarnya ada lam ibtidanya ya nggak boleh didahulukan. Nah, kalau khobarnya disandarkan pada mubtada yang mempunyai lam ibtida, misalkan khobar yang ada lam ibtidanya adalah mubtadanya. Zaidun misalkan. Zaidun qaimun, kemudian Zaidunnya ada lam ibtidanya. La Zaidun qaimun, maka nggak boleh dengan adanya lam yang ada pada mubtada ini, la Zaidun qaimun, maka qaimun nggak boleh didahulukan daripada la Zaidun karena ada lam ibtida. Lam ibtida itu berada di depan, nggak berada setelahnya lafadz yang menjadi khobar. Maka la Zaidun qaimun ini nggak boleh dikatakan qaimun la Zaidun. Seperti man li munjida, dan juga pada mubtada yang wajib berada di depan, man li munjida. Man li munjida. Man barang siapa, li bagiku, munjida yang menemukan. Munjida. Nah, di sini kenapa nggak boleh didahulukan munjida? Karena di situ ada li. Li di sini adalah merupakan kembalinya kepada siapa? Kepada mutakalim. Kepada mutakalim. Kalau misalkan nanti itu li sebagai khobar ini kemudian didahulukan daripada man, maka nanti li ini susah untuk kembali kepada mutakalim. Maka dikatakan man li munjida, memang mubtada wajib berada di depan. Mubtadanya man. Mannya ditaruh di belakang. Man ini hanya pertanyaan. Man. Pertanyaan. Jadi nggak bisa man siapakah orangnya. Nggak boleh taruh di belakang. Karena memang diciptakan untuk ditaruh di depan. Wa nahwu indi dirhamun wali watar multazamun fihi taqaddumul khabar. Dalam contoh ini justru ada contoh-contoh yang kemudian khabar itu didahulukan daripada mubtada. Bahkan wajib. Contohnya indi dirhamun li watarun. Ini yang disebut tadi saya sebut dengan istilah musawwigh. Musawwigh artinya sesuatu yang memperbolehkan untuk melakukan pendahuluan khabar daripada mubtada. Maka indi dirhamun maknanya itu adalah di sisiku ada dirham. Aslinya dirhamun indi. Karena dia khabarnya berupa dzaraf indi, maka boleh didahulukan. Atau khabarnya berupa jar majrur, maka boleh didahulukan daripada mubtadanya. Watarun li, maka kemudian karena khabarnya berupa li yang merupakan jar majrur, boleh didahulukan. Sederhananya, kalau khobarnya itu berupa dzaraf atau jar majrur, kata Ibnu Malik, itu khobarnya wajib untuk didahulukan. Ini terlepas dari khilaf. Menurut pendapat yang lain nggak wajib, boleh saja. Tidak wajib didahulukan kalau khobarnya berupa dzaraf atau jar majrur. Kaza idza ada alaihi mutmaru mimma bihi anhu mubinan yukhbaru. Demikian juga jika terdapat domir yang kembali pada juz dari khobar. Nah, jadi domir yang kembali pada mubtada yang dijelaskan oleh khobar tersebut. Kalau kasusnya seperti itu, maka hukumnya juga untuk didepankan khobar, hukumnya adalah wajib. Iza ada alaihi mutmaru mabihi anhu mubinan yukhbaru. Ini adalah domir yang kembalinya itu pada juznya khobar. Ya, maka justru mubtadanya harus ditaruh di belakang. Baik. Kaza idza yasawjibu tasdira ka aina man alimtahu nasyira. Khobar yang lain juga wajib untuk didahulukan, semisal khobar yang berupa aina. Aina itu adalah khobar. Ini wajib didahulukan. Aina man itu di mana? Alimtahu engkau mengetahuinya, nasyira sebagai orang yang menolong. Dan kemudian selanjutnya wa khabarul mahsuri qaddim abada kamalana illa tibau ahmada. Kita masih ada waktu kurang lebih 11 menit lagi. Kita selesaikan dulu bab mubtada. Kita selesaikan nanti sisanya untuk sesi tanya jawab. Wa khabar mahsuri qaddim abada kamalana illa tibau ahmada. Selamanya dahulukanlah khabarnya mubtada yang dikhususan. Jadi hukumnya adalah wajib untuk mendahulukan khobar mubtada yang dikhususkan. Jadi mubtada yang dikhususkan untuk apa? Untuk khobar. Malana. Berarti di sini ada hasr. Malana illa. Wa adawatul hasri illa innama. Jadi adat
hasr itu adalah ilah dan ini nama. Nah, karena di sini ada hasr, dan hasr itu adalah menentukan atau mengkhususkan faedah daripada mubtada untuk khobar, maka mubtada itu harus diakhirkan, khobarnya harus didepankan. Malana, tidak ada bagi kami kecuali ikut Nabi Muhammad, Nabi Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti hanya, nah, hasr itu kalau di bahasa Indonesia kan hanya bagi kami hanya mengikuti Nabi Ahmad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man indakuma, boleh membuang apa? Membuang mubtada atau khobar. Hazfuma mubtadaan atau khobaran, membuang mubtada atau khobar yang sudah diketahui. Jaiz Zaidun ba'da man indakuma. Contohnya, ketika ada orang bertanya, siapa yang ada di rumah kamu? Maka kita jawab Zaidun. Maka di situ ada pembuangan mubtada ataupun khobar. Dan itu boleh. Jadi jawabnya nggak harus yang ada di rumahku adalah Zaidun. Cukup dijawab Zaidun. Siapa di bawah itu? Amrun. Tidak harus dijawab yang ada di bawah itu adalah Amrun. Ini yang disebut wa hatsu ma yu'lamu jaizun kama taqulu Zaidun ba'da man indakum. Yu'lamu, sesuatu yang diketahui, mubtada atau khabar yang sudah diketahui boleh dibuang. Kalau dalam contoh man indakuma, dari mana bisa diketahui? Dari pertanyaan, dari istifham, jumlatul istifham. Yaitu adalah man indakuma, siapa di sisi kamu? Langsung dijawab Zaidun. Ai indana Zaidun. Wa fi jawabika fa Zaidun quldani fa Zaidun istughniya anhu idurif. Dalam menjawab pertanyaan kaifa Zaidun juga sama. Kalau misalnya kita ditanya dalam bahasa Indonesia, bagaimana Zaid? Langsung kita jawab, baik. Bagaimana Zaid? Ngenes. Bagaimana Zaid? Sedih. Langsung dijawab saja. Sedih, ngenes, baik, itu adalah jawaban. Yang mana sebenarnya itu adalah susunan mubtada khobar, yang mubtadanya dibuang atau khobarnya dibuang. Kaifa Zaidun? Maka dijawab danifun. Ai Zaidun danifun. Maksudnya Zaid dalam keadaan danif, yang memprihatinkan. Lafaz Zaid sudah dicukupkan, tidak perlu karena sudah diketahui dari istifham. Kaifa Zaidun, di mana Zaid? Nggak perlu dijelaskan. Zaid sedang sakit. Cukup dijawab, kaifa Zaidun? Danif. Ngenes. Wa ba'da laula ghaliban hatfu khabar hatmun wa fi nasy yaminin dastaqar. Pembuangan khabar setelah laula itu umumnya wajib. Dan itu juga berlaku dalam mubtada yang menunjukkan makna sumpah. Jadi kalau misalkan khabarnya itu berupa lafaz yang berada setelah laula, maka ini umumnya adalah wajib. Misalkan laulaka ma khalaqtu al-khalqa. Dalam hadis qudsi, laulaka seandainya tidak ada engkau wahai Nabi Muhammad, laulaka ma khalaqtul khalqa, aku tidak akan menciptakan makhluk. Nah, ini khabar yang berada setelah laula ini umumnya wajib. Ya, umumnya wajib untuk dibuang. Tapi kadang-kadang nggak dibuang juga. Ya, seperti laulaka itu. Baik. Dan juga apabila mubtada'nya menunjukkan makna sumpah. Mubtada'nya menunjukkan makna sumpah. Maka hukumnya adalah hatmun. Wa fi nasy yamini dastaqar. Di dalam nas yang menunjukkan makna sumpah itu juga berlaku, alias pembuangan khabar. Baik. Para hadirin makan Allah SWT, teman-teman partisipan, contoh-contohnya itu sudah saya tuliskan. Kenapa nggak saya tuliskan menggunakan papan? Itu contoh-contohnya sudah saya sebutkan dan saya tuliskan di dalam tabel-tabel yang sudah saya share kepada para partisipan. Jadi tabel yang sudah di-share itu adalah contoh-contoh serta ringkasan daripada nadhaman bait 105 sampai 206. Di kalau tanya contoh-contohnya kok nggak dituliskan, itu sudah dituliskan di PDF, silahkan dibuka PDF-nya. Nanti kalau misalkan nggak paham bisa ditanyakan. Ini untuk menyingkat waktu karena lumayan banyak, sehingga biar kita
selesaikan tuntas baitnya per nadhaman. Kalau nanti itu syarah-syarahnya nanti bisa ditanyakan. Ini sengaja tidak kita buka syarah karena kalau untuk syarah nanti nggak selesai. Nanti yang sulit-sulit silahkan ditanyakan. Ada syarah yang sudah Al-Fakir siapkan, baik berupa PDF ataupun yang berupa hardcover yang untuk kalau nanti teman-teman mau bertanya. Terus, wa ba'da wawin ayanat mafhumama kamitsli kullu sani'in wa masana. Nah, setelah wawu yang menunjukkan makna kefahaman seperti kullu sani'in wa masana, ini juga khabarnya dibuang. Wa qabla halin la yakunu khabara 'anil ladzi khabaruhu qad udmira. Sebelum hal tidak boleh menjadi khabar atau tidak pas, tidak pantas, tidak layak menjadi khabar dari mubtada yang khabarnya itu disembunyikan. Nah, baik. Contohnya apa? Ini contohnya tadi contoh daripada nadhaman wa qabla halin la yakunu khabara 'anil ladzi khabaruhu qad udmira, seperti contoh qadar biyal 'abda musian wa atam. Dorbiya al-abda. Pukulanku kepada hamba musian adalah sebuah kejelekan. Wa tamma tabyiniya al-haqqa. Manuton bil hikam. Wa tamma, dan juga contoh yang kedua, atamma tabyiniya, sempurna pendidikanku, al-haqqa, akan kebenaran, manuton, mengikuti, bil hikam, pada hikmah, pada kebijaksanaan. Nah, inilah yang dimaksud dengan wa qabla halin la yakunu Hilang suaranya Ustadz. Iya, sama hilang. Nggak ada suaranya Ustadz. Baik, sebentar. Ada apa ini? Udah bisa? Sudah bisa? Sudah. Baik. Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Misalnya contohnya qadar biyal 'abda musian. Saya ulangi dari nadhamah sebelumnya. Ya. Wa qabla halin la yakunu khabara 'anil ladzi khabaru qad udmira. Sebelum hal yang tidak pantas menjadi khabar dari mubtada yang khabarnya disembunyikan. Jadi di sini darbiyal 'abda musian. Darbiyal 'abda musian di sini adalah khabarnya berupa hal-hal. Hal ini adalah musian adalah hal. Musian adalah hal. Hal dari apa? Hal daripada sahibul hal. Sahibul halnya apa? Darbi. Darbi adalah sebagai mubtada. Darbi adalah sebagai mubtada. Al-abda adalah maf'ul daripada darbi. Daripada pukulan. Musian sebagai halnya. Nah, hal di sini adalah hal yang disebut tadi dengan sebutan halin la yakunu khabara. Hal yang bukan atau tidak pantas, hal yang tidak pantas menjadi khabar dari mubtada. Daripada mubtada yang disembunyikan. Ya, sebenarnya di sini musian adalah hal. Maka dalam contoh ini, di sini khobarnya dibuang. Kenapa? Karena khobarnya itu tidak pantas. Sehingga dibuang. Wa tamma tabyinul haqqo manuton. Manuton di sini mahal syahidnya. Manuton sebagai hal. Hal daripada apa? Daripada khobar yang dibuang. Karena nggak pantas sebagai khobar daripada ini. Maksudnya nggak pantas, maknanya itu nggak pantas. Maka kemudian dibuang. Itu maksud daripada qadar biyal 'abda musian. Musian sebagai hal, manuton sebagai hal, dan hal ini adalah hal daripada khobar yang tidak pantas menjadi khobarnya mubtada alias maknanya itu kurang baik. Wa akhbaru bi tsani aw bi athara an wahidin kahum saratun syu'ara. Khobar itu bisa ada 2, bisa ada 3, maka ada istilahnya khobar awal, khobar sani, khobar salis, dan seterusnya. Mubtadanya cuma 1. Hum
saratun syu'ara, contohnya. Hum saratun syu'ara. Hum mubtada, saratun adalah khobar awal, syu'ara itu adalah khobar sani. Nah, ini adalah hum, mereka adalah saratun, para pelancong, syu'araun, yang ahli bersyair. Ini adalah khobar, saratun khobar awal, syu'araun adalah khobar sani. Aslinya syu'araun, karena untuk nadhaman maka kemudian hamzahnya ditakhfif atau dihilangkan. Baik. Baik. Para asatiz, para peserta partisipan di Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan pas waktunya di 09.30, kalau ada yang mau ditanyakan, kita tambah waktu 5 menit untuk bertanya sebelum nanti sesi yang kedua. Kalau yang mau ditanyakan, boleh untuk bertanya sekarang. Boleh untuk unmute mikrofonnya atau bisa melalui chat, silahkan. Saya Ustadz. Silakan. Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfiah 0 besar, Ustadz. Baik. Saya tidak pernah belajar Alfiah. Dulu nahwu wadahnya itu SLA ya. Jadi udah lama banget lagi belajarnya, 50 tahun yang lalu. Ya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi ini nostalgia, Ibu. Iya, iya. Jadi tadi yang nomor 118, Ustadz. Baik, 118. Baik, 118. Ya ini dasar banget sih. Ilmu saya masih 0 soalnya. Biasanya kalau orang bilang 0 itu biasanya malah ilmunya banyak. Waduh, ini enggak di 0 beneran, 0 besar. Baik, Itu baik, Ustadz. silakan. Hanya Bu. itu aja nanyanya itu apa? Kok di bait 118 itu kawahu barun gitu. Huruf kaf itu bukannya memajrurkan isim itu Ustadz. Apa itu karena dibikin bait atau bagaimana? Mohon maaf ini apa? Ya namanya ilmunya cetek Ustadz. Gak apa-apa, Ibu. Assalamualaikum. Gak apa-apa. Baik. Ya. Kallahu barrun wal ayadi syahidah. Wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah. Di nadhaman 118 ya. Iya. Disebutkan tadi. Iya. Wal khabarul juz'ul mutimul faidah. Khobar adalah juz atau bagian yang menyempurnakan faidah atau makna daripada mubtada. Kallahu barun wal ayadi syahidah. Kenapa menggunakan kallah? Ada kaf, kafnya berfaidah. Berfaidah apa? Tasbih atau tamsil. Kaf di situ tamsil, memberikan contoh. Dan termasuk huruf jer. Benar, Ibu. Kaf itu ada huruf jer. Nah, huruf jer dia masuk ke dalam sebuah contoh. Nah, contohnya kemudian tetap dibaca Allahu. Kok bisa Allahu? Ini yang disebut dengan i'rab al-hikayah. Jadi secara mahal Allahu barrun wal ayadi syahidah, secara mahal dia adalah majrur. Majrur bi harfi jarrin wa huwa al-kaf. Dijerkan dengan menggunakan huruf jar berupa kaf. Secara mahal. Karena yang menjadi majurnya kaf itu adalah berupa jumlah. Jumlah yang Allahu barrun wal ayadi syahidah. Takdirnya, kira-kiranya. Kalaf di Allahu barrun wal ayadi syahidah. Takdirnya kira-kira seperti itu. Semisal lafadz Allahu barrun wal ayadi syahidah. Kemudian Allah dimaknai satu persatu. Allah sebagai mubtada maka menjadi marfu. Allahu mubtada. Barrun sebagai khobarnya Allah yang merupakan mubtada juga rafa. Wal ayadi itu adalah mubtada. Syahidah juga adalah khobar daripada mubtada al-ayadi. Jadi secara mahal itu adalah majrur. Kalau misalkan Ibu bacanya itu adalah kallahi, boleh nggak? Kalau misalkan dibaca kallahi, boleh saja. Boleh saja. Tapi kurang utama, kenapa? Karena yang menjadi majrurnya itu tidak hanya lafadz Allah saja, tapi rangkaian lafadz Allah. Allahu barrun wal ayadi syahidah. Jadi majruri harfi jarrin jumlatun. Yang dijerkan oleh huruf jar kaf itu berupa jumlah. Nah, namanya jumlah, ini rumus ini dalam nahwu. Namanya jumlah itu
dia tidak menerima i'rab, tidak menerima i'rab zahir. I'rabnya adalah mahal. I'rabnya adalah mahal. Jadi mahal jer. Tapi seandainya pun dibaca kasrah kallahi juga nggak apa-apa. Itu berarti menggunakan kafnya beramal sebagaimana biasa, beramal kepada lafadz yang dimasukinya. Berarti ki-nya itu sebagai majrurnya kaf. Meskipun itu kurang afdol. Kalau kita mengikuti Ibnu Malik. Di bab awal kan kita sudah bahas al-i'rab, al-mu'rab wal mabni di volume pertama di pengajian daripada Alfiyah ini. Itu di sana disebutkan i'rab rafa nasab jar jazm, ada rafa i'rab mahal, atau ada yang i'rab zahir tidak mahal. Jadi kalau di dalam jumlah i'rabnya pasti mahal. Iya. Wallahu a'lam. Baik. Silakan yang mungkin yang lain bisa bertanya. Oh, sudah 6 menit dari setengah 10. Masih ada yang mau bertanya? Saya Ustadz. Silakan. Ini pertanyaan terakhir, nanti sisanya ditulis nanti di pertemuan alias sesi selanjutnya sambil menunggu peserta hadir, nanti kita bahas lagi, buka cermin pertanyaan, diskusi bebas. Silakan Ibu Siti Maryam. Gini Ustadz, saya kalau tadi Bu Romlah bilang pernah belajar, kalau saya sama sekali belum pernah belajar. Namanya kenal nahwu sorof pun ya baru di sini nih, seumur-umur. Alhamdulillah, akhirnya bisa kenal Ibu. Jadi pertanyaan saya, ya mohon jangan diketawakan, jadi karena mungkin lebih dari bayi yang baru lahir ya. Ya Allah. saking nolnya di bawah nol. Karena mungkin usia juga sudah lebih dari 50, hampir 54, jadi ya mohon dimaklum. Begini Ustaz, jadi beberapa penjelasan tadi yang saya tangkap terakhir adalah tentang mubtada khobar. Tapi kenapa tadi kok berkali-kali dijelaskan khobarnya boleh di awal, terus ada lagi dibalik lagi mubtada'nya boleh di akhir begitu. Nah itu kan untuk kaidah yang di nahwu sorof. Apakah dalam percakapan sehari-hari pun itu boleh berlaku seperti itu? Karena memang kan percakapan kan bebas, artinya tidak terkait atau tidak terikat dengan sistem tata bahasa begitu ya Ustadz ya. Mohon penjelasannya. Maaf ya Ustadz kalau pertanyaannya sangat dangkal. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. Saya terima kasih banyak, kalau ada yang bertanya itu semakin hidup suasananya. Terima kasih banyak Ibu Siti Maryam. Jadi begini, di dalam kaidah nahwu, dan lebih spesifiknya kita belajar kaidah nahwu sorof daripada alfiyah. Kita masih membahas di pembahasan sorof bait 1 sampai 350 itu masih membahas tentang yang namanya i'rab. Nanti baru ke atas baru membahas sorof. Baik. Kalau misalnya kita berbicara di luar bersama dengan orang lain, itu bebas malahan. Maka ada istilah namanya ada sama'i, ada kiasi. Ada yang membacanya simai, kiasi. Simai artinya terserah daripada orang yang punya bahasa, ini orang Arab. Kiasi itu adalah sesuai dengan kaidah yang dibuat oleh ahli bahasa Arab. Nah, kita belajar nahwu ini, belajar alfiyah ini adalah mempelajari aturan-aturan yang dibuat oleh pakar bahasa Arab. Ini yang disebut dengan kiasi. Tapi kalau kita komunikasi, bercakap-cakap keseharian, itu adalah kuncinya cuma satu. Yang diajak bicara itu memahami apa yang kita bicarakan. Selesai. Entah itu menggunakan bahasa yang fusha ataupun bahasa bahasa subyek, bahasa pasaran. Kalau kita nyebutnya bahasanya orang alay, bahasanya bahasa gaul. Ya kalau misalnya di Indonesia ada bahasa-bahasa yang aneh-aneh. Itu nggak masalah, asalkan yang diajak komunikasi nyambung, kita juga nyaman. Itu dalam konteks berbahasa, termasuk dalam bahasa Arab. Nah, cuman kalau misalnya kita berbicara dengan konteks bahasa yang resmi di tempat-tempat formal, membuat sebuah karya ilmiah, membuat pidato-pidato yang resmi, ya tentu bahasa fusha itu yang dituntut. Fusha itu apa? Yang memenuhi kaidah-kaidah bahasa Arab yang dibuat oleh ahli bahasa Arab. Begitu. Jadi kalau misalnya ngomong kita umroh, haji, ataupun ketemu sama turis atau orang Arab di mana, misalkan, ngomong aja.
tanpa menggunakan kaidah apapun tidak masalah, bebas. Yang penting bisa memahami, saling memahami, itu selesai. Nggak perlu kemudian mikir, waduh ini mubtada'nya didahulukan atau diakhirkan nih. Wah, ketika ngomong tidak. Kalau misalnya dalam komunikasi ya selesai. Cuman biasanya orang yang sudah belajar nahwu, sorof dengan kaidah yang benar itu akan cenderung mempraktekkan dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan kaidah. Ini sebenarnya bagian daripada dia melatih diri. Jadi sayang kalau sudah mengetahui kaidah tidak mempraktekannya, kan sayang. Maka sambil praktek, kemudian sambil mengingat-ingat teori yang dia sudah pahami. Dan nggak ada kewajiban juga kalau misalkan nanti itu ngomong harus menggunakan bahasa alfiyah, bahasa imriti, bahasa kaidah nahwu sorof, nggak harus. Yang penting bisa saling memahami saja. Kira-kira seperti itu, Ibu. Saya kembalikan lagi pada. Terima kasih. Baik, saya pikir. Oh iya, sekarang bertanya Ustadz, saya yang pertama dulu kan nggak ikut, kalau tidak salah saya pas lagi terpapar ya, yang kaidah yang pertama itu nahwu yang pertama saya terpapar COVID itu. Jadi kalau memang ada ini saya mohon di ini kan Ustadz di rekamannya. Oh ada rekamannya ada. Iya. Nanti itu aja kontak ke admin saja, kontak ke admin. Oke. Ya, di grup kan ada adminnya yang share link Zoom dan share materi-materi, bisa nanti bertanya langsung pada admin. Ya. Oke, terima kasih Ustaz. Baik, kita lanjutkan insya Allah di sesi kedua. Nanti kita bertemu lagi di jam berapa? Jam 10 ya. Jam 10 ya. Berarti kurang lebih 20 menit lagi. Nah, silahkan beristirahat sejenak. Yang mau sholat duha atau sarapan, yang belum sarapan, silahkan sarapan. Kita akhiri bersama membaca Alhamdulillah bersama-sama untuk sesi pertama ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak. Kita bertemu lagi di sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.